adalah tema tentang TPPO, ya, itu kan tidak hanya inisial T yang saya sampaikan, tapi juga ada inisial-inisial lain. Misalnya terkait penempatan ilegal ke Singapura, ada inisial S garis miring J, itu statusnya DPO hingga hari ini. Kemudian yang kedua inisial ARO atau AIM, yang ketiga inisial RS, statusnya juga DPO. Kemudian inisial S dan inisial MM. Jadi pembicaraan di hadapan Presiden, saya sebagai kepala badan, sebagai pembantu Presiden tentu harus menyampaikan baik hal-hal yang konteksnya ya bersifat paparan, bicara tentang angka dan data, bicara tentang modus operandi, ya, bicara tentang daerah-daerah rekrutmen, dan juga sektor pekerjaan. Ada yang diberangkatkan ke Singapura, sektor pekerjaannya pekerja rumah tangga misalnya. Tapi yang dipekerjakan ke Kamboja, sektor pekerjaannya di judi online dan scamming online. Nah, untuk Singapura kita sebut tadi inisialnya. Kemudian untuk scamming online, judi online kita sebut inisialnya T. Nah, terkait T itu siapa? Dalam pemberian klarifikasi kita sudah sampaikan tadi keterangannya ya, dalam pemberian klarifikasi kepada para penyidik Baris Krim Polri. Diungkap saja, ya ngapain pakai inisial, ya siapa namanya itu, si Benny gitu kan. Ya, sebutkan saja, ya, terutama ke penegak hukum. Kalau kita pakai kata dugaan, kan tentu dia bisa tetap sebut gitu kan ya. Kalau saya jadinya saya sebutkan saja siapa namanya gitu. Kalau diusut tuntas, jadi inisial nama T seluruh Indonesia mungkin puluhan juta orang nama T gitu kan ya. Ya, lalu bukti-buktinya ada apa gitu loh. Kecuali memang Pak Benny sendiri nggak yakin karena nggak punya bukti gitu kan, asal ngomong aja orang ini, siapa tahu ya kan. Tapi kalau Pak Benny punya bukti ya, punya bukti yang kuat, saksi yang ada ya, sampaikan saja, kita lindungi nih si Pak Benny ini kalau memang mau mengungkap ya. Dan juga tambahan mungkin dari saya, kita memberikan apresiasi kepada Kabar Eskrim dalam arti kepolisian lah ya, yang segera memanggil untuk meluruskan. Ya sekali lagi kasus juga atau hal yang berhubungan tempo juga terus terang juga kita yang klarifikasi. Polri juga ingin siapa si T itu. Masa gini hari kita nggak bisa nangkep kalau memang betul siapa si T itu ya. Iya. Oke guys. Sejumlah pejabat termasuk Mahfud MD enggan berkomentar soal sosok T yang disebut-sebut sebagai pengendali judi online. Mahfud mengaku dirinya tak memiliki wewenang untuk membicarakan hal itu. Mahfud MD bungkam saat dikonfirmasi pada Sabtu 27 Juli 2024. Ia menggelengkan kepala untuk menghindari pertanyaan soal sosok T. Mahfud pun berkilah bahwa dirinya bukan lagi Menko Polhukam yang mengurusi persoalan tersebut. Oleh karenanya, Mahfud menyebut dirinya tak lagi memiliki kewenangan membicarakan hal itu. Mahfud juga enggan menjawab apakah ia pernah mendengar sosok berinisial T tersebut atau tidak. Diketahui sosok T yang disebut-sebut sebagai pengendali judi ini disampaikan pertama kali oleh Kepala Badan Perlindungan Pekerja Migran Indonesia, Benny Ramdhani. Benny bahkan mengungkapkan dirinya sudah menyampaikan informasi soal sosok berinisial T itu di hadapan Presiden Joko Widodo. Bahkan Mahfud MD yang menjabat sebagai Menko Polhukam saat itu juga mendengar. Dikatakan Benny, baik Presiden maupun Mahfud MD kaget setelah mendengar siapa. Mereka meminta agar menanyakan sendiri ke Benny. Untuk hal ini, saya menyatakan di depan Presiden, Panglima TNI dan Kapolri, sebetulnya sangat mudah untuk menangkap siapa aktor di balik bisnis judi online di Kamboja dan siapa aktor di balik scamming online. Saya cukup menyebut inisialnya T aja paling depan lah. Yang kedua saya nggak perlu sebut. Dan ini saya sebut di depan Presiden. 22 pertanyaan yang saya sudah jawab, yang sudah saya tangani. Kedatangan saya hari ini didampingi oleh kuasa hukum dari Advokasi kita, Dodi dan Kertam. Sekarang hari juga Pak Dodi langsung dengan tim didampingi oleh Sestama, kemudian juga
ada beberapa direktur, inspektur, kemudian informasi, ada juga direktur perlindungan kawasan dan perlindungan daya direktur. Karena kapasitas saya diminta BPWMI yang kedua ini menyampaikan kepada media ada yang misleading dalam pemberitaan. Misleadingnya misalnya ya, seolah-olah fokus BP2M itu fokus judi online. Padahal pidato saya dan juga yang disampaikan dalam pertemuan internal atau rapat terbatas di istana itu adalah tentang pencegahan tindak pidana perdagangan orang. Jadi ketika masuk ke masalah Kamboja ada hubungannya dengan di mana pekerja kita yang diberangkatkan secara ilegal itu dipekerjakan di bisnis judi online dan juga scamming online. Ini menjadi fokus dan concern BP2MI. Dan saya selalu katakan, jika sudah bicara sindikat penempatan ilegal, maka ini adalah perang negara dengan sindikat. Perang BP2MI dengan para sindikat yang tidak mungkin kita mengambil langkah mundur. Terkait inisial T yang selama ini juga menjadi pertanyaan banyak pihak rekan-rekan media, karena pemberian klarifikasi sudah dilakukan tadi, maka silahkan nanti tanya ke penyidik. Ya. Tapi sesungguhnya saat saya menyampaikan dalam rapat internal di istana, karena temanya adalah tema tentang TPPO, ya, itu kan tidak hanya inisial T yang saya sampaikan, tapi juga ada inisial-inisial lain. Misalnya terkait penempatan ilegal ke Singapura, ada inisial S garis miring J, itu statusnya DPO hingga hari ini. Kemudian yang kedua inisial ARO atau AIN, yang ketiga inisial NS, statusnya juga DPO. Kemudian inisial S dan inisial MN. Pembicaraan di hadapan Presiden, saya sebagai kepala badan, sebagai pembantu Presiden tentu harus menyampaikan baik hal-hal yang konteksnya ya, bersifat laporan, bicara tentang angka dan data, bicara tentang modus operandi, ya, bicara tentang daerah-daerah rekrutmen, dan juga sektor pekerjaan. Ada yang diberangkatkan ke Singapura, sektor pekerjaannya kemudian rumah tangga, misalnya. Tapi yang dipekerjakan ke Kamboja, sektor pekerjaannya di judi. Nah, untuk Singapura kita sebut tadi inisialnya. Kemudian untuk scamming online, judi online kita sebut inisialnya T. Nah, terkait T itu siapa? Dalam pemberian klarifikasi kita sudah sampaikan tadi keterangannya dalam pemberian klarifikasi kepada para penyidik kepada juga. Kepala Badan Perlindungan Pekerja Migran Indonesia atau BP2MI yakni Benny Ramdhani diperiksa selama 5,5 jam oleh Barreskrim Polri pada hari Senin 29 Juli 2024 lalu. Pemeriksaan terhadap Benny buntut pernyataannya terkait sosok berinisial yang disebut sebagai pengendali judi online atau judol di Indonesia dan Kamboja. Adapun Benny dicecar sebanyak 22 pertanyaan dari penyidik Barreskrim Polri. Sebelumnya diketahui, Benny menceritakan asal-muasal tersebutnya sosok T yang disebut pengendali judol di Indonesia. Dia mengatakan hal itu terungkap dalam rapat terbatas atau ratas bersama Presiden RI Joko Widodo dan pejabat negara lain terkait kasus tindak pidana perdagangan orang atau TPPO. Benny menyebut ada sosok DPO selain T terkait penempatan ilegal di Singapura berinisial S atau J, ALO atau AIN, kemudian RS, S, dan MN. Pejabat negara itu, Benny menyampaikan sejumlah informasi terkait TPPO seperti modus, tujuan diberangkatkan, jumlah orang yang terlibat penempatan ilegal. Benny mengatakan ada 89.440 migran Indonesia yang bekerja di Kamboja berdasarkan data imigrasi Kamboja. Namun, dari puluhan ribu warga negara Indonesia atau WNI itu, hanya 17.883 pekerja migran yang melapor atau legal. Bahkan Benny mengatakan jika ada ribuan pekerja migran Indonesia yang bekerja di dalam bisnis judi dan scamming online. Menurutnya, data tersebut hanya yang bekerja di Kamboja, bukan pekerja migran yang dipulangkan dari Filipina, Vietnam, dan Thailand terkait judi online.
Meski begitu, Benny tak bisa memastikan apakah ribuan pekerja migran terkait judi dan scamming online ini ada keterlibatan T sebagai sosok pengendali atau tidak. Kemudian klarifikasi ya atas penundaan pada Polri sudah saya cukup lama, sekitar 5,5 jam, yaitu dari jam 14.00. Walaupun tadi ada satu hal yang saya protes, bisa harus disampaikan nggak? Harus sampaikan semuanya Pak. Apa yang diprotes? Ya, saya protes karena tadi nggak ada kopi, jadi saya minta kopi. Oke ya. Kurang lebih tadi 22 pertanyaan ya, dan saya sudah jawab dan sudah saya tangani. Kedatangan saya hari ini didampingi oleh kuasa hukum dari Atas Mita, Doni dan Kertas. Komplit. Sekarang tadi juga kami langsung dengan tim didampingi oleh Sestama, kemudian juga ada beberapa direktur, inspektur, kemudian informasi, dan juga direktur perlindungan kawasan yang berhubungan. Yang ada kapasitas saya diminta BPPMI yang kedua ini menyampaikan pada kami ada yang misleading dalam pemberitaan. Misleadingnya misalnya ya, seolah-olah fokus BP2 online, padahal tidak tahu saya dan juga yang disampaikan dalam pertemuan internal atau rapat terbatas di istana itu adalah tentang pencegahan tindak pidana perdagangan orang. Jadi ketika masuk ke masalah Kamboja, ada hubungannya dengan di mana pekerja kita yang jadi fokus dan konsil BP2MI. Dan saya selalu katakan, jika sudah bicara sindikat penempatan ilegal, maka ini adalah perang negara dengan sindikat. Perang BP2MI dengan para sindikat, yang tidak kita mengambil langkah mundur. Terkait inisial T yang selama ini juga menjadi pertanyaan banyak pihak rekan-rekan media, karena pemberian klarifikasi sudah dilakukan tadi, maka silahkan nanti tanya ke penyidik ya. Kemunculan sosok T yang disebut sebagai pengendali judi online atau judol masih menyita perhatian publik sampai saat ini, 30 Juli 2024. Sosok T muncul seusai disebut oleh Kepala Badan Perlindungan Pekerja Migran Indonesia atau BP2MI Benny Ramdhani. Benny juga telah memenuhi panggilan dari Barreskrim Polri pada hari Senin 29 Juli 2024 lalu, buntut pernyataannya terkait sosok T. Benny mengatakan telah diperiksa selama hampir 6 jam dan dicecar 22 pertanyaan oleh penyidik. Ia mengaku sudah menyampaikan siapa inisial T yang dimaksudnya ke penyidik. Terkait benar atau tidaknya sosok T yang disebut pengendali judol, pihaknya hanya menyerahkan semua ke penyidik. Benny mengatakan sejauh ini banyak media massa misleading dalam pemberitaan. Ia menjelaskan bahwa inisial T yang ia sampaikan sebelumnya merupakan dalang penempatan tenaga kerja ilegal ke negara Kamboja. Benny mengklaim pernyataan itulah yang kemudian disalahartikan sebagai dalang judi online di Indonesia. Benny tidak menampik bahwa inisial T memang sudah pernah disampaikan saat rapat terbatas bersama Presiden Joko Widodo. Namun saat itu pihaknya juga menyampaikan beberapa inisial lainnya, di mana dalam hal ini terkait tindak pidana perdagangan orang atau TPPO atau penempatan pekerja migran ilegal yang dipekerjakan di sejumlah sektor. Pertanyaan banyak pihak rekan-rekan media, karena pemberian klarifikasi sudah dilakukan tadi, maka silahkan nanti tanya ke penyidik ya. Tapi sesungguhnya saat saya menyampaikan dalam rapat internal di istana, karena temanya adalah tema tentang TPPO ya, itu kan tidak hanya inisial T yang saya sampaikan, tapi juga ada inisial-inisial lain. Misalnya terkait penempatan ilegal ke Singapura, ada inisial S garis miring J, itu statusnya DPO hingga hari ini. Kemudian yang kedua inisial ARO atau AIM, yang ketiga inisial RS, statusnya juga DPO. Kemudian inisial S dan inisial MM. Jadi pembicaraan di hadapan Presiden
saya sebagai kepala badan, sebagai pembantu presiden tentu harus menyampaikan baik hal-hal yang konteksnya ya bersifat paparan, bicara tentang angka dan data, bicara tentang modus operandi, ya, bicara tentang daerah-daerah rekrutmen, dan juga sektor pekerjaan. Ada yang diberangkatkan ke Singapura, sektor pekerjaannya pekerja rumah tangga, misalnya. Tapi yang dipekerjakan ke Kamboja, sektor pekerjaannya di judi online dan scamming online. Nah, untuk Singapura, kita sebut tadi inisialnya. Kemudian untuk scamming online, judi online kita sebut inisialnya T. Nah, terkait T itu siapa? Dalam pemberian klarifikasi kita sudah sampaikan tadi keterangannya ya dalam pemberian klarifikasi kepada para penyidik Baris Krim Polri. Bapak berani Cukup, ya? menyebut T itu sebagai pengendali bisnis judi online di Indonesia? Kepala Badan Perlindungan Pekerja Migran Indonesia atau BP2MI Benny Ramdhani mengatakan sudah menuangkan semua terkait sosok T dalam berita acara pemeriksaan atau BAP di kasus judi online. Pernyataan itu disampaikan olehnya seusai diperiksa penyidik Bareskrim Polri pada hari Senin 29 Juli 2024 lalu. Namun demikian, Benny enggan menjawab siapa sosok T di depan awak media. Ia meminta untuk menanyakan langsung ke penyidik. Sebelumnya, Benny Ramdhani mengungkap bahwa bisnis judi online di tanah air dikendalikan seorang berinisial T. Menurut Benny, sosok tersebut adalah warga negara Indonesia yang mengendalikan bisnis judi online dan scamming atau penipuan online di Indonesia dari Kamboja. Benny mengungkapkan hal ini diketahui BP2MI setelah menelusuri kasus penempatan pekerja migran asal Indonesia secara ilegal di Kamboja. Dia pun mengklaim bahwa T adalah sosok yang selama ini sulit tersentuh oleh aparat penegak hukum. Dia bahkan menjuluki sebagai orang yang kebal hukum selama NKRI berdiri. Benny berharap pemerintah dan aparat penegak hukum segera mengambil tindakan tegas, khususnya dalam mengatasi praktik perdagangan orang, termasuk juga judi online. Saya sudah tuangkan dalam ya, berita acara yang tadi saya tangani dalam pemberian klarifikasi ke teman-teman penyidik. Ya. Tadi, makanya tadi beda. Fokus BP2M itu kan pada penempatan dan pelindungan. Yang kita perangi adalah sindikat penempatan ilegal. Nah, apa nih relasinya dengan judi online? Sehingga saya katakan agar tidak misleading, kalau isunya hanya bicara judi online, itu bukan tugas BP2MI. BP2MI tidak akan pernah masuk mengurusi masalah itu. Ya, kan kita udah punya satgas tuh, ya, satgas judi online. Tapi ketika bicara Kamboja, itu yang saya katakan spesifik. Karena anak-anak bangsa yang ditempatkan di Kamboja, mereka dipekerjakan di bisnis judi online dan juga scamming online. Sehingga yang saya sampaikan dalam pertemuan internal di istana itu bersifat informatif. Dengan harapan informasi ini tentu ditindaklanjuti. Contoh ya, 5 yang saya sebutkan tadi, yang diduga sebagai bandar penempatan ilegal ke Singapura, itu tidak bekerja untuk judi online, bukan. Demikian live viral news kali ini, saudara. Jangan lupa download aplikasi Tribun X untuk informasi lebih lengkap di www.tribunx.com. Jangan kemana-mana dan selamat menyaksikan program selanjutnya. Terima kasih dan sampai jumpa. Terkait inisial T yang selama ini juga menjadi pertanyaan banyak pihak rekan-rekan media, karena pemberian klarifikasi sudah dilakukan tadi, maka silahkan nanti tanya ke penyidik. Ya. Tapi sesungguhnya saat saya menyampaikan dalam rapat internal di istana, karena temanya adalah tema tentang TPPO, ya, itu kan tidak hanya inisial T yang saya sampaikan, tapi juga ada inisial-inisial lain. Misalnya terkait penempatan ilegal ke Singapura, ada inisial S_J, itu statusnya DPO hingga hari ini. Kemudian yang kedua inisial ARO atau AIM, yang ketiga inisial RS, statusnya juga DPO. Kemudian inisial S dan inisial MM. Jadi pembicaraan di hadapan Presiden, saya sebagai kepala badan, sebagai pembantu Presiden tentu harus menyampaikan baik hal-hal yang konteksnya ya bersifat paparan, bicara tentang angka dan data, bicara tentang modus operandi, ya, bicara tentang daerah-daerah rekrutmen, dan juga sektor pekerjaan. Ada yang diberangkatkan ke Singapura, sektor pekerjaannya pekerja rumah tangga, misalnya.
Tapi yang dipekerjakan ke Kamboja, sektor pekerjaannya di judi online dan scamming online. Nah, untuk Singapura kita sebut tadi inisialnya. Kemudian untuk scamming online, judi online kita sebut inisialnya T. Apa? Dalam pemberian klarifikasi kita sudah sampaikan tadi keterangannya ya dalam pemberian klarifikasi kepada para penyidik Baris Krim Polri. Diungkap saja, ya ngapain pakai inisial-inisial, ya siapa namanya itu, si Benny gitu kan. Dan bagus, Ya, ya sebutkan saja, ya, terutama ke penegak hukum. Kalau kita pakai kata dugaan, kan tentu dia bisa tetap sebut gitu kan ya. Kalau saya jadinya saya sebutkan saja siapa namanya, gitu. Kalau diusut tuntas, jadi inisial nama T seluruh Indonesia mungkin puluhan juta orang nama T gitu kan ya. Ya lalu bukti-buktinya ada apa gitu loh. Kecuali memang Pak Benny sendiri nggak yakin karena nggak punya bukti, gitu kan asal ngomong aja orang ini. Siapa tahu, ya kan. Tapi kalau Pak Benny punya bukti, ya punya bukti yang kuat, saksi yang ada, ya sampaikan saja, kita lindungi nih si Pak Benny ini kalau memang mau mengungkap. Ya. Dan juga tambahan mungkin dari saya, kita memberikan apresiasi kepada Kabar Eskrim dalam arti kepolisian lah ya, yang segera memanggil untuk meluruskan. Ya sekali lagi kan kasus juga atau hal yang berhubungan Tempo juga terus terang juga kita ingin klarifikasi. Polri juga ingin siapa si T itu, masa gini hari kita nggak bisa nangkep kalau memang betul siapa si T itu ya. Iya. Oke guys. Sejumlah pejabat termasuk Mahfud MD enggan berkomentar soal sosok T yang disebut-sebut sebagai pengendali judi online. Mahfud mengaku dirinya tak memiliki wewenang untuk membicarakan hal itu. Mahfud MD bungkam saat dikonfirmasi pada Sabtu 27 Juli 2024. Ia menggelengkan kepala untuk menghindari pertanyaan soal sosok T. Mahfud pun berkilah bahwa dirinya bukan lagi Menko Polhukam yang mengurusi persoalan tersebut. Oleh karenanya, Mahfud menyebut dirinya tak lagi memiliki kewenangan membicarakan hal itu. Mahfud juga enggan menjawab apakah ia pernah mendengar sosok berinisial T tersebut atau tidak. Diketahui sosok T yang disebut-sebut sebagai pengendali judi ini disampaikan pertama kali oleh Kepala Badan Perlindungan Pekerja Migran Indonesia, Benny Ramdhani. Benny bahkan mengungkapkan dirinya sudah menyampaikan informasi soal sosok berinisial T itu di hadapan Presiden Joko Widodo. Bahkan Mahfud MD yang menjabat sebagai Menko Polhukam saat itu juga mendengar. Dikatakan Benny, baik Presiden maupun Mahfud MD kaget setelah mendengar siapa sosok T ini. Akan tetapi setelah mencuatnya sosok T ke publik, baik kepala negara maupun pejabat yang disebut Benny enggan berkomentar. Mereka meminta agar menanyakan sendiri ke Benny. Untuk hal ini, saya menyatakan di depan Presiden, Panglima TNI dan Kapolri, sebetulnya sangat mudah untuk menangkap siapa aktor di balik bisnis judi online di Kamboja dan siapa aktor di balik scamming online. Saya cukup menyebut inisialnya T aja paling depan lah. Yang kedua saya nggak perlu sebut. Dan ini saya sebut di depan Presiden. Boleh ditanya kepada Pak Menko, Pak Mahfud MD saat itu. Ya, Presiden kaget, Pak Kapolri kaget. Agak cukup heboh rapat terbatas saat itu. Orang ini adalah orang yang selama Republik ini berdiri mungkin tidak bisa disentuh oleh hukum. Mohon maaf dengan segala hormat. Saatnya negara mengambil tindakan tegas, tidak hanya menyeret para calo, kaki tangan, tapi mampu hukum menyentuh para bandar, para tekong, mereka yang kita kategorikan sebagai penjahat, penjual anak bangsa yang selama ini mengambil keuntungan dan pesta pora dari bisnis haram perdagangan manusia. Kurang lebih tadi 22 pertanyaan yang saya sudah jawab, yang sudah saya tangani. Kedatangan saya hari ini didampingi oleh kuasa hukum dari Advokasi Smita, Dodi dan Kertan. Beliau. Sekarang ada juga Pak Dodi langsung dengan tim didampingi oleh Sestama, kemudian juga ada beberapa direktur, inspektur, kemudian informasi, ada juga direktur perlindungan kawasan dan perlindungan. Dan
penilaian itu karena kapasitas saya diminta karena BPMI yang kedua ini menyampaikan kepada media ada yang misleading dalam pemberitaan. Misleadingnya misalnya ya, seolah-olah fokus BP2MI itu fokus judi online. Padahal pidato saya dan juga yang disampaikan dalam pertemuan internal atau rapat terbatas di sana itu adalah tentang pencegahan tindak pidana perdagangan orang. Jadi ketika masuk ke masalah Kamboja ada hubungannya dengan di mana pekerja kita yang diberangkatkan secara ilegal itu dipekerjakan di bisnis judi online dan juga scamming online. Ini menjadi fokus dan concern BP2MI. Dan saya selalu katakan, jika sudah bicara sindikat penempatan ilegal, maka ini adalah perang negara dengan sindikat. Perang BP2MI dengan para sindikat, yang tidak mungkin kita mengambil langkah mundur. Terkait inisial T, yang selama ini juga menjadi pertanyaan banyak pihak, rekan-rekan media, karena pemberian klarifikasi sudah dilakukan tadi, maka silahkan nanti tanya ke penyidik. Ya. Tapi sesungguhnya, saat saya menyampaikan dalam rapat internal di istana, karena temanya adalah tema tentang TPPO, ya, itu kan tidak hanya inisial T yang saya sampaikan, tapi juga ada inisial-inisial lain. Misalnya terkait penempatan ilegal ke Singapura, ada inisial S garis miring J, itu statusnya DPO hingga hari ini. Kemudian yang kedua inisial ARO atau AIN, yang ketiga inisial NS, statusnya juga DPO, kemudian inisial S dan inisial MN. Jadi pembicaraan di hadapan Presiden, saya sebagai kepala badan, sebagai pembantu Presiden tentu harus menyampaikan baik hal-hal yang konteksnya ya, bersifat paparan, bicara tentang angka dan data, bicara tentang modus operandi, ya, bicara tentang daerah-daerah development, dan juga sektor pekerjaan. Ada yang diberangkatkan ke Singapura, sektor pekerjaannya pekerja rumah tangga, misalnya. Tapi yang dipekerjakan ke Kamboja, sektor pekerjaannya di judi online dan scamming online. Nah, untuk Singapura kita sebut tadi inisialnya. Kemudian untuk scamming online, judi online kita sebut inisialnya T. Nah, terkait T itu siapa? Dalam pemberian klarifikasi kita sudah sampaikan tadi keterangannya dalam pemberian klarifikasi pada para penyidik. Kepala Badan Perlindungan Pekerja Migran Indonesia atau BP2MI yakni Benny Ramdhani diperiksa selama 5,5 jam oleh Barreskrim Polri pada hari Senin 29 Juli 2024 lalu. Pemeriksaan terhadap Benny buntut pernyataannya terkait sosok berinisial T yang disebut sebagai pengendali judi online atau judol di Indonesia dan Kamboja. Adapun Benny dicecar sebanyak 22 pertanyaan dari penyidik Barreskrim Polri. Sebelumnya diketahui, Benny menceritakan asal-muasal tersebutnya sosok T yang disebut pengendali judol di Indonesia. Dia mengatakan hal itu terungkap dalam rapat terbatas atau ratas bersama Presiden RI Joko Widodo dan pejabat negara lain terkait kasus tindak pidana perdagangan orang atau TPPO. Benny menyebut ada sosok DPO selain T terkait penempatan ilegal di Singapura berinisial S atau J, kemudian ALO atau AIN, kemudian RS, S, dan MN. Di hadapan pejabat negara itu, Benny menyampaikan sejumlah informasi terkait TPPO seperti modus, tujuan diberangkatkan, jumlah orang yang terlibat penempatan ilegal. Benny mengatakan ada 89.440 migran Indonesia yang bekerja di Kamboja berdasarkan data imigrasi Kamboja. Namun, dari puluhan ribu warga negara Indonesia atau WNI itu, hanya 17.883 pekerja migran yang melapor atau legal. Bahkan Benny mengatakan jika ada ribuan pekerja migran Indonesia yang bekerja di dalam bisnis judi dan scamming online. Menurutnya, data tersebut hanya yang bekerja di Kamboja, bukan pekerja migran yang dipulangkan dari Filipina, Vietnam, dan Thailand terkait judi online.
Meski begitu, Benny tak bisa memastikan apakah ribuan pekerja migran terkait judi dan scamming online ini ada keterlibatan T sebagai sosok pengendali atau tidak. Kemudian klarifikasi ya, atas permintaan dari Polri sudah saya penuhi. Proses cukup lama, sekitar 5,5 jam, itu dari jam 14.00. Walaupun tadi ada satu hal yang saya protes, bisa harus disampaikan nggak? Harus sampaikan semuanya Pak. Apa yang diprotes? Ya, saya protes karena tadi nggak ada kopi, jadi saya minta kopi. Oke ya, kurang lebih tadi 22 pertanyaan ya, dan saya sudah jawab dan sudah saya tangani. Kedatangan saya hari ini didampingi oleh kuasa hukum dari Kuasa Smita, Joni dan Kertan. Sekarang tadi juga kami langsung dengan tim didampingi oleh Sestama, kemudian juga ada beberapa direktur, inspektur, kemudian informasi, dan juga direktur perlindungan kawasan yang lebih tengah. Yang direktur karena kapasitas saya diminta BPPMI yang kedua ini menyampaikan kepada media ada yang misleading dalam pemberitaan. Misleadingnya misalnya ya, seolah-olah fokus BP2M itu fokus judi online, padahal pidato saya dan juga yang disampaikan dalam pertemuan internal atau rapat terbatas di istana itu adalah tentang pencegahan tindak pidana perdagangan orang. Jadi ketika masuk ke masalah Kamboja, ada hubungannya dengan di mana pekerja kita yang diberangkatkan secara ilegal itu dipekerjakan di bisnis judi online dan juga scamming online. Ini menjadi fokus dan concern BP2MI. Dan saya selalu katakan, jika sudah bicara sindikat penempatan ilegal, maka ini adalah perang negara dengan sindikat. Perang BP2MI dengan para sindikat yang tidak mungkin kita mengambil langkah mundur. Terkait inisial T yang selama ini juga menjadi pertanyaan banyak pihak rekan-rekan media, karena pemberian klarifikasi sudah dilakukan tadi, maka silakan nanti tanya ke penyidik. Ya. Kemunculan sosok T yang disebut sebagai pengendali judi online atau judol masih menyita perhatian publik sampai saat ini, 30 Juli 2024. Sosok T muncul seusai disebut oleh Kepala Badan Perlindungan Pekerja Migran Indonesia atau BP2MI Benny Ramdhani. Benny juga telah memenuhi panggilan dari Barreskrim Polri pada hari Senin 29 Juli 2024 lalu, buntut pernyataannya terkait sosok T. Benny mengatakan telah diperiksa selama hampir 6 jam dan dicecar 22 pertanyaan oleh penyidik. Ia mengaku sudah menyampaikan siapa inisial T yang dimaksudnya ke penyidik. Terkait benar atau tidaknya sosok T yang disebut pengendali judol, pihaknya hanya menyerahkan semua ke penyidik. Benny mengatakan sejauh ini banyak media massa misleading dalam pemberitaan. Ia menjelaskan bahwa inisial T yang ia sampaikan sebelumnya merupakan dalang penempatan tenaga kerja ilegal ke negara Kamboja. Benny mengklaim pernyataan itulah yang kemudian disalahartikan sebagai dalang judi online di Indonesia. Benny tidak menampik bahwa inisial T memang sudah pernah disampaikan saat rapat terbatas bersama Presiden Joko Widodo. Namun saat itu pihaknya juga menyampaikan beberapa inisial lainnya, di mana dalam hal ini terkait tindak pidana perdagangan orang atau TPPO atau penempatan pekerja migran ilegal yang dipekerjakan di sejumlah sektor. Pertanyaan banyak pihak rekan-rekan media, karena pemberian klarifikasi sudah dilakukan tadi, maka silahkan nanti tanya ke penyidik. Ya. Tapi sesungguhnya saat saya menyampaikan dalam rapat internal di istana, karena temanya adalah tema tentang TPPO, ya, itu kan tidak hanya inisial T yang saya sampaikan, tapi juga ada inisial-inisial lain. Misalnya terkait penempatan ilegal ke Singapura, ada inisial S_J, itu statusnya DPO hingga hari ini. Kemudian yang kedua inisial ARO atau AIM,
yang ketiga inisial RS, statusnya juga DPO, kemudian inisial S dan inisial MM. Jadi pembicaraan di hadapan Presiden, saya sebagai kepala badan, sebagai pembantu Presiden tentu harus menyampaikan baik hal-hal yang konteksnya ya bersifat paparan, bicara tentang angka dan data, bicara tentang modus operandi, ya, bicara tentang daerah-daerah rekrutmen, dan juga sektor pekerjaan. Ada yang diberangkatkan ke Singapura, sektor pekerjaannya pekerja rumah tangga misalnya. Tapi yang dipekerjakan ke Kamboja, sektor pekerjaannya di judi online dan scamming online. Nah, untuk Singapura kita sebut tadi inisialnya. Kemudian untuk scamming online, judi online kita sebut inisialnya T. Nah, terkait T itu siapa? Dalam pemberian klarifikasi kita sudah sampaikan tadi keterangannya ya dalam pemberian klarifikasi kepada para penyidik Baris Krim Polri. Bapak berani Cukup, ya? menyebut T itu sebagai pengendali bisnis judi online di Indonesia? Kepala Badan Perlindungan Pekerja Migran Indonesia atau BP2MI Benny Ramdhani mengatakan sudah menuangkan semua terkait sosok T dalam berita acara pemeriksaan atau BAP di kasus judi online. Pernyataan itu disampaikan olehnya seusai diperiksa penyidik Bareskrim Polri pada hari Senin 29 Juli 2024 lalu. Namun demikian, Benny enggan menjawab siapa sosok T di depan awak media. Ia meminta untuk menanyakan langsung ke penyidik. Sebelumnya, Benny Ramdhani mengungkap bahwa bisnis judi online di tanah air dikendalikan seorang berinisial T. Menurut Benny, sosok tersebut adalah warga negara Indonesia yang mengendalikan bisnis judi online dan scamming atau penipuan online di Indonesia dari Kamboja. Benny mengungkapkan hal ini diketahui BP2MI setelah menelusuri kasus penempatan pekerja migran asal Indonesia secara ilegal di Kamboja. Dia pun mengklaim bahwa T adalah sosok yang selama ini sulit tersentuh oleh aparat penegak hukum. Dia bahkan menjuluki sebagai orang yang kebal hukum selama NKRI berdiri. Benny berharap pemerintah dan aparat penegak hukum segera mengambil tindakan tegas, khususnya dalam mengatasi praktik perdagangan orang, termasuk juga judi online. Saya sudah tuangkan dalam berita acara yang tadi saya tangani dalam pemberian klarifikasi ke teman-teman penyidik. Ya. Tadi, makanya tadi beda. Fokus BP2M itu kan pada penempatan dan pelindungan. Yang kita perangi adalah sindikat penempatan ilegal. Nah, apa nih relasinya dengan judi online? Sehingga saya katakan agar tidak misleading, kalau isunya hanya bicara judi online, itu bukan tugas BP2MI. BP2MI tidak akan pernah masuk mengurusi masalah itu. Ya, kan kita udah punya satgas tuh, ya, satgas judi online. Tapi ketika bicara Kamboja, itu yang saya katakan spesifik. Karena anak-anak bangsa yang ditempatkan di Kamboja, mereka dipekerjakan di bisnis judi online dan juga scamming online. Sehingga yang saya sampaikan dalam pertemuan internal di istana itu bersifat informatif. Dengan harapan informasi ini tentu ditindaklanjuti. Contoh ya, 5 yang saya sebutkan tadi, yang diduga sebagai bandar penempatan ilegal ke Singapura, itu tidak bekerja untuk judi online, bukan. Demikian live viral news kali ini, saudara. Jangan lupa download aplikasi Tribun X untuk informasi lebih lengkap di www.tribunx.com. Jangan kemana-mana dan selamat menyaksikan program selanjutnya. Terima kasih dan sampai jumpa. Terkait inisial T yang selama ini juga menjadi pertanyaan banyak pihak rekan-rekan media, karena pemberian klarifikasi sudah dilakukan tadi, maka silahkan nanti tanya ke penyidik. Ya. Tapi sesungguhnya saat saya menyampaikan dalam rapat internal di istana, karena temanya adalah tema tentang TPPO, ya, itu kan tidak hanya inisial T yang saya sampaikan, tapi juga ada inisial-inisial lain. Misalnya terkait penempatan ilegal ke Singapura, ada inisial S / J, itu statusnya DPO hingga hari ini. Kemudian yang kedua inisial ARO atau AIM, yang ketiga inisial RS, statusnya juga DPO. Kemudian inisial S dan inisial MM. Jadi pembicaraan di hadapan Presiden, saya sebagai kepala badan, sebagai pembantu Presiden tentu harus menyampaikan baik hal-hal yang konteksnya ya bersifat paparan,
bicara tentang angka dan data, bicara tentang modus operandi, ya, bicara tentang daerah-daerah rekrutmen, dan juga sektor pekerjaan. Ada yang diberangkatkan ke Singapura, sektor pekerjaannya pekerja rumah tangga misalnya. Tapi yang dipekerjakan ke Kamboja, sektor pekerjaannya di judi online dan scamming online. Nah, untuk Singapura kita sebut tadi inisialnya. Kemudian untuk scamming online, judi online kita sebut inisialnya T. Nah, terkait T itu siapa? Dalam pemberian klarifikasi kita sudah sampaikan tadi keterangannya ya, dalam pemberian klarifikasi kepada para penyidik Baris Krim Polri. Diungkap saja, ya ngapain pakai inisial, ya siapa namanya itu, si Benny gitu kan. Ya, sebutkan saja, terutama ke penegak hukum. Kalau kata pakai kata dugaan, kan tentu dia bisa tetap sebut gitu kan ya. Kalau saya jadinya saya sebutkan saja siapa namanya gitu. Kalau diusut tuntas, jadi inisial nama T seluruh Indonesia mungkin puluhan juta orang nama T gitu kan ya. Ya, lalu bukti-buktinya ada apa gitu loh. Kecuali memang Pak Benny sendiri nggak yakin karena nggak punya bukti gitu kan, asal ngomong aja orang ini. Siapa tahu ya kan. Tapi kalau Pak Benny punya bukti ya, punya bukti yang kuat, saksi yang ada ya, sampaikan saja, kita lindungi nih si Pak Benny ini kalau memang mau mengungkap ya. Dan juga tambahan mungkin dari saya, kita memberikan apresiasi kepada Kabar Eskrim dalam arti kepolisian lah ya, yang segera memanggil untuk meluruskan. Ya sekali lagi kan, kasus juga atau hal yang berhubungan Tempo juga terus terang juga kita yang klarifikasi. Polri juga ingin siapa si T itu, masa gini hari kita nggak bisa nangkep kalau memang betul siapa si T itu ya. Iya. Oke guys. Sejumlah pejabat termasuk Mahfud MD enggan berkomentar soal sosok T yang disebut-sebut sebagai pengendali judi online. Mahfud mengaku dirinya tak memiliki wewenang untuk membicarakan hal itu. Mahfud MD bungkam saat dikonfirmasi pada Sabtu 27 Juli 2024. Ia menggelengkan kepala untuk menghindari pertanyaan soal sosok T. Mahfud pun berkilah bahwa dirinya bukan lagi Menko Polhukam yang mengurusi persoalan tersebut. Oleh karenanya, Mahfud menyebut dirinya tak lagi memiliki kewenangan membicarakan hal itu. Mahfud juga enggan menjawab apakah ia pernah mendengar sosok berinisial T tersebut atau tidak. Diketahui sosok T yang disebut-sebut sebagai pengendali judi ini disampaikan pertama kali oleh Kepala Badan Perlindungan Pekerja Migran Indonesia, Benny Ramdhani. Benny bahkan mengungkapkan dirinya sudah menyampaikan informasi soal sosok berinisial T itu di hadapan Presiden Joko Widodo. Bahkan Mahfud MD yang menjabat sebagai Menko Polhukam saat itu juga mendengar. Dikatakan Benny, baik Presiden maupun Mahfud MD kaget setelah mendengar siapa sosok T ini. Akan tetapi setelah mencuatnya sosok T ke publik, baik kepala negara maupun pejabat yang disebut Benny enggan berkomentar. Mereka meminta agar menanyakan sendiri ke Benny. Untuk hal ini, saya menyatakan di depan Presiden, Panglima TNI dan Kapolri, sebetulnya sangat mudah untuk menangkap siapa aktor di balik bisnis judi online di Kamboja dan siapa aktor di balik scamming online. Saya cukup menyebut inisialnya T aja paling depan lah. Yang kedua saya nggak perlu sebut. Dan ini saya sebut di depan Presiden. Boleh ditanya kepada Pak Menko, Pak Mahfud MD saat itu. Ya, Presiden kaget, Pak Kapolri kaget. Agak cukup heboh rapat terbatas saat itu. Orang ini adalah orang yang selama Republik ini berdiri mungkin tidak bisa disentuh oleh hukum. Mohon maaf dengan segala hormat. Saatnya negara mengambil tindakan tegas, tidak hanya menyeret para calo, kaki tangan, tapi mampu hukum menyentuh para bandar, para tekong, mereka yang kita kategorikan sebagai penjahat, penjual anak bangsa yang selama ini mengambil keuntungan dan pesta pora dari bisnis haram perdagangan manusia. Kurang lebih tadi 22 pertanyaan yang saya sudah jawab dan sudah saya tangani. Kedatangan saya hari ini didampingi oleh kuasa hukum dari Masa Smita, Jody dan Kertas. Beliau dan tadi juga Pak Dodi langsung dengan
tim didampingi oleh Sesama, kemudian juga ada beberapa direktur, inspektur, kemudian informasi, ada juga direktur perlindungan kawasan dan perlindungan yang direktur. Karena kapasitas saya diminta karena BPPMI yang kedua ini menyampaikan kepada media ada yang misleading dalam pemberitaan. Misleadingnya misalnya ya, seolah-olah fokus BP2M itu fokus judi online. Padahal pidato saya dan juga yang disampaikan dalam pertemuan internal atau rapat terbatas di istana itu adalah tentang pencegahan tindak pidana perdagangan orang. Jadi ketika masuk ke masalah Kamboja ada hubungannya dengan di mana pekerja kita yang diberangkatkan secara ilegal itu dipekerjakan di bisnis judi online dan juga scamming online. Ini menjadi fokus dan concern BP2MI. Dan saya selalu katakan, jika sudah bicara sindikat penempatan ilegal, maka ini adalah perang negara dengan sindikat. Perang BP2MI dengan para sindikat yang tidak mungkin kita mengambil langkah mundur. Terkait inisial T yang selama ini juga menjadi pertanyaan banyak pihak rekan-rekan media, karena pemberian klarifikasi sudah dilakukan tadi, maka silakan nanti tanya ke penyidik. Ya. Tapi sesungguhnya saat saya menyampaikan dalam rapat internal di istana, karena temanya adalah tema tentang TPPO, ya, itu kan tidak hanya inisial T yang saya sampaikan, tapi juga ada inisial-inisial lain. Misalnya terkait penempatan ilegal ke Singapura, ada inisial S garis miring J, itu statusnya DPO hingga hari ini. Kemudian yang kedua inisial ALO atau AIN, yang ketiga inisial NS, statusnya juga DPO. Kemudian inisial S dan inisial MN. Jadi pembicaraan di hadapan Presiden, saya sebagai kepala badan, sebagai pembantu Presiden tentu harus menyampaikan baik hal-hal yang konteksnya ya, bersifat paparan, bicara tentang angka dan data, bicara tentang modus operandi, ya, bicara tentang daerah-daerah rekrutmen, dan juga sektor pekerjaan. Ada yang diberangkatkan ke Singapura, sektor pekerjaannya kemudian rumah tangga, misalnya. Tapi yang dipekerjakan ke Kamboja, sektor pekerjaannya di judi online dan scamming online. Nah, untuk Singapura kita sebut tadi inisialnya. Kemudian untuk scamming online, judi online kita sebut inisialnya T. Nah, terkait T itu siapa? Dalam pemberian klarifikasi kita sudah sampaikan tadi mananya dalam pemberian klarifikasi kepada para penyidik kepada kita. Kepala Badan Perlindungan Pekerja Migran Indonesia atau BP2MI yakni Benny Ramdhani diperiksa selama 5,5 jam oleh Barreskrim Polri pada hari Senin 29 Juli 2024 lalu. Pemeriksaan terhadap Benny buntut pernyataannya terkait sosok berinisial T yang disebut sebagai pengendali judi online atau judol di Indonesia dan Kamboja. Adapun Benny dicecar sebanyak 22 pertanyaan dari penyidik Barreskrim Polri. Sebelumnya diketahui, Benny menceritakan asal-muasal tersebutnya sosok T yang disebut pengendali judol di Indonesia. Dia mengatakan hal itu terungkap dalam rapat terbatas atau ratas bersama Presiden RI Joko Widodo dan pejabat negara lain terkait kasus tindak pidana perdagangan orang atau TPPO. Benny menyebut ada sosok DPO selain T terkait penempatan ilegal di Singapura berinisial S atau J, kemudian ALO atau AIN, kemudian RS, S, dan MN. Di hadapan pejabat negara itu, Benny menyampaikan sejumlah informasi terkait TPPO seperti modus, tujuan diberangkatkan, jumlah orang yang terlibat penempatan ilegal. Benny mengatakan ada 89.440 migran Indonesia yang bekerja di Kamboja berdasarkan data imigrasi Kamboja. Namun, dari puluhan ribu warga negara Indonesia atau WNI itu, hanya 17.883 pekerja migran yang melapor atau legal. Bahkan Benny mengatakan jika ada ribuan pekerja migran Indonesia yang bekerja di dalam bisnis judi dan scamming online. Menurutnya, data tersebut hanya yang bekerja di Kamboja,
bukan pekerja migran yang dipulangkan dari Filipina, Vietnam, dan Thailand terkait judi online. Meski begitu, Benny tak bisa memastikan apakah ribuan pekerja migran terkait judi dan scamming online ini ada keterlibatan T sebagai sosok pengendali atau tidak. Kemudian klarifikasi ya, atas permintaan pada Polri sudah saya penuhi. Proses cukup lama, sekitar 5,5 jam, terhitung dari jam 14.00. Walaupun tadi ada satu hal yang saya protes, saya bisa harus disampaikan kan? Harus sampaikan semuanya Pak. Apa yang diprotes ya, Pak? Saya protes karena tadi nggak ada kopi, jadi saya minta kopi. Oke ya, kurang lebih tadi 22 pertanyaan ya, yang saya sudah jawab dan sudah saya tangani. Kedatangan saya hari ini didampingi oleh kuasa hukum dari Advokasi kita, Doni dan Rekan. Sekarang tadi juga kami langsung dengan tim didampingi oleh Sestama, kemudian juga ada beberapa direktur, inspektur, kemudian informasi, dan juga direktur perlindungan kawasan yang lebih tengah. Yang karena kapasitas saya diminta BPWMI yang kedua, ini menyampaikan kepada media ada yang misleading dalam pemberitaan. Misleadingnya misalnya ya, seolah-olah fokus BP2M itu fokus judi online, padahal tidak tahu saya dan juga yang disampaikan dalam pertemuan internal atau rapat terbatas di istana itu adalah tentang pencegahan tindak pidana perdagangan orang. Jadi ketika masuk ke masalah Kamboja ada hubungannya dengan di mana pekerja kita yang diberangkatkan secara ilegal itu dipekerjakan di bisnis judi online dan juga scamming online. Ini menjadi fokus dan concern BP2MI. Dan saya selalu katakan, jika sudah bicara sindikat penempatan ilegal, maka ini adalah perang negara dengan sindikat. Perang BP2MI dengan para sindikat, yang tidak mungkin kita mengambil langkah mundur. Terkait inisial T, yang selama ini juga menjadi pertanyaan banyak pihak, rekan-rekan media, karena pemberian klarifikasi sudah dilakukan tadi, maka silahkan nanti tanya ke penyidik. Ya. Kemunculan sosok T yang disebut sebagai pengendali judi online atau judol masih menyita perhatian publik sampai saat ini, 30 Juli 2024. Sosok T muncul seusai disebut oleh Kepala Badan Perlindungan Pekerja Migran Indonesia atau BP2MI Benny Ramdhani. Benny juga telah memenuhi panggilan dari Barreskrim Polri pada hari Senin 29 Juli 2024 lalu, buntut pernyataannya terkait sosok T. Benny mengatakan telah diperiksa selama hampir 6 jam dan dicecar 22 pertanyaan oleh penyidik. Ia mengaku sudah menyampaikan siapa inisial T yang dimaksudnya ke penyidik. Terkait benar atau tidaknya sosok T yang disebut pengendali judol, pihaknya hanya menyerahkan semua ke penyidik. Benny mengatakan sejauh ini banyak media massa misleading dalam pemberitaan. Ia menjelaskan bahwa inisial T yang ia sampaikan sebelumnya merupakan dalang penempatan tenaga kerja ilegal ke negara Kamboja. Benny mengklaim pernyataan itulah yang kemudian disalahartikan sebagai dalang judi online di Indonesia. Benny tidak menampik bahwa inisial T memang sudah pernah disampaikan saat rapat terbatas bersama Presiden Joko Widodo. Namun saat itu pihaknya juga menyampaikan beberapa inisial lainnya, di mana dalam hal ini terkait tindak pidana perdagangan orang atau TPPO atau penempatan pekerja migran ilegal yang dipekerjakan di sejumlah sektor. Pertanyaan banyak pihak, rekan-rekan media, karena pemberian klarifikasi sudah dilakukan tadi, maka silahkan nanti tanya ke penyidik. Ya. Tapi sesungguhnya saat saya menyampaikan dalam rapat internal di istana, karena temanya adalah tema tentang TPPO, ya, itu kan tidak hanya inisial T yang saya sampaikan, tapi juga ada inisial-inisial lain. Misalnya terkait penempatan ilegal ke Singapura, ada inisial S _J,
itu statusnya DPO hingga hari ini. Kemudian yang kedua inisial ARO atau AIM. Yang ketiga inisial RS, statusnya juga DPO. Kemudian inisial S dan inisial MM. Jadi pembicaraan di hadapan Presiden, saya sebagai kepala badan, sebagai pembantu Presiden tentu harus menyampaikan baik hal-hal yang konteksnya ya bersifat paparan, bicara tentang angka dan data, bicara tentang modus operandi, ya, bicara tentang daerah-daerah rekrutmen, dan juga sektor pekerjaan. Ada yang diberangkatkan ke Singapura, sektor pekerjaannya pekerja rumah tangga misalnya. Tapi yang dipekerjakan ke Kamboja, sektor pekerjaannya di judi online dan scamming online. Nah, untuk Singapura kita sebut tadi inisialnya. Kemudian untuk scamming online, judi online kita sebut inisialnya T. Nah, terkait T itu siapa? Dalam pemberian klarifikasi kita sudah sampaikan tadi keterangannya ya dalam pemberian klarifikasi kepada para penyidik Baris Krim Polri. Bapak berani Cukup, ya? menyebut T itu sebagai pengendali bisnis judi online di Indonesia? Kepala Badan Perlindungan Pekerja Migran Indonesia atau BP2MI Benny Ramdhani mengatakan sudah menuangkan semua terkait sosok T dalam berita acara pemeriksaan atau BAP di kasus judi online. Pernyataan itu disampaikan olehnya seusai diperiksa penyidik Bareskrim Polri pada hari Senin 29 Juli 2024 lalu. Namun demikian, Benny enggan menjawab siapa sosok T di depan awak media. Ia meminta untuk menanyakan langsung ke penyidik. Sebelumnya, Benny Ramdhani mengungkap bahwa bisnis judi online di tanah air dikendalikan seorang berinisial T. Menurut Benny, sosok tersebut adalah warga negara Indonesia yang mengendalikan bisnis judi online dan scamming atau penipuan online di Indonesia dari Kamboja. Benny mengungkapkan hal ini diketahui BP2MI setelah menelusuri kasus penempatan pekerja migran asal Indonesia secara ilegal di Kamboja. Dia pun mengklaim bahwa T adalah sosok yang selama ini sulit tersentuh oleh aparat penegak hukum. Dia bahkan menjuluki sebagai orang yang kebal hukum selama NKRI berdiri. Benny berharap pemerintah dan aparat penegak hukum segera mengambil tindakan tegas, khususnya dalam mengatasi praktik perdagangan orang, termasuk juga judi online. Saya sudah tuangkan dalam berita acara yang tadi saya tangani dalam pemberian klarifikasi ke teman-teman penyidik. Ya. Pak, kalau untuk inisial yang lain itu perannya apa aja sih? Tadi, makanya tadi beda. Fokus BP2M itu kan pada penempatan dan pelindungan. Yang kita perangi adalah sindikat penempatan ilegal. Nah, apa nih relasinya dengan judi online? Sehingga saya katakan agar tidak misleading, kalau isunya hanya bicara judi online, itu bukan tugas BP2MI. BP2MI tidak akan pernah masuk mengurusi masalah itu. Ya, kan kita udah punya satgas tuh, ya, satgas judi online. Tapi ketika bicara Kamboja, itu yang saya katakan spesifik. Karena anak-anak bangsa yang ditempatkan di Kamboja, mereka dipekerjakan di bisnis judi online dan juga scamming online. Sehingga yang saya sampaikan dalam pertemuan internal di istana itu bersifat informatif. Dengan harapan informasi ini tentu ditindaklanjuti. Contoh ya, 5 yang saya sebutkan tadi, yang diduga sebagai bandar penempatan ilegal ke Singapura, itu tidak bekerja untuk judi online, bukan. Demikian live viral news kali ini, saudara. Jangan lupa download aplikasi Tribun X untuk informasi lebih lengkap di www.tribunx.com. Jangan kemana-mana dan selamat menyaksikan program selanjutnya. Terima kasih dan sampai jumpa. Terkait inisial T yang selama ini juga menjadi pertanyaan banyak pihak rekan-rekan media, karena pemberian klarifikasi sudah dilakukan tadi, maka silahkan nanti tanya ke penyidik. Ya. Tapi sesungguhnya saat saya menyampaikan dalam rapat internal di istana, karena temanya adalah tema tentang TPPO, ya, itu kan tidak hanya inisial T yang saya sampaikan, tapi juga ada inisial-inisial lain. Misalnya terkait penempatan ilegal ke Singapura, ada inisial S _J, itu statusnya DPO hingga hari ini. Kemudian yang kedua inisial ARO atau AIM, yang ketiga inisial RS, statusnya juga DPO. Kemudian inisial S dan inisial MM. Jadi pembicaraan di hadapan Presiden, saya sebagai kepala badan, sebagai pembantu Presiden tentu harus menyampaikan baik hal-hal yang konteksnya
ya, bersifat paparan, bicara tentang angka dan data, bicara tentang modus operandi, ya, bicara tentang daerah-daerah rekrutmen, dan juga sektor pekerjaan. Ada yang diberangkatkan ke Singapura, sektor pekerjaannya pekerja rumah tangga misalnya. Tapi yang dipekerjakan ke Kamboja, sektor pekerjaannya di judi online dan scamming online. Nah, untuk Singapura kita sebut tadi inisialnya. Kemudian untuk scamming online, judi online kita sebut inisialnya T. Nah, terkait T itu siapa? Dalam pemberian klarifikasi kita sudah sampaikan tadi keterangannya ya, dalam pemberian klarifikasi kepada para penyidik Baris Krim Polri. Diungkap saja, ya ngapain pakai inisial, ya siapa namanya itu, si Benny gitu kan. Ya, sebutkan saja, ya, terutama ke penegak hukum. Kalau kata pakai kata dugaan, kan tentu dia bisa tetap sebut gitu kan ya. Kalau saya jadinya saya sebutkan saja siapa namanya gitu. Kalau diusut tuntas. Jadi inisial nama T seluruh Indonesia mungkin puluhan juta orang nama T gitu kan ya. Ya, lalu bukti-buktinya ada apa gitu loh. Kecuali memang Pak Benny sendiri nggak yakin karena nggak punya bukti gitu kan, asal ngomong aja orang ini. Siapa tahu ya kan. Tapi kalau Pak Benny punya bukti ya, punya bukti yang kuat, saksi yang ada ya, sampaikan saja, kita lindungi nih si Pak Benny ini kalau memang mau mengungkap ya. Dan juga tambahan mungkin dari saya, kita memberikan apresiasi kepada Kabar Eskrim dalam arti kepolisian lah ya, yang segera memanggil untuk meluruskan. Ya sekali lagi kan kasus juga atau hal yang berhubungan tempo juga terus terang juga kita yang klarifikasi. Polri juga ingin siapa si T itu, masa gini hari kita nggak bisa nangkep kalau memang betul siapa si T itu ya. Iya. Oke guys. Sejumlah pejabat termasuk Mahfud MD enggan berkomentar soal sosok T yang disebut-sebut sebagai pengendali judi online. Mahfud mengaku dirinya tak memiliki wewenang untuk membicarakan hal itu. Mahfud MD bungkam saat dikonfirmasi pada Sabtu 27 Juli 2024. Ia menggelengkan kepala untuk menghindari pertanyaan soal sosok T. Mahfud pun berkilah bahwa dirinya bukan lagi Menko Polhukam yang mengurusi persoalan tersebut. Oleh karenanya, Mahfud menyebut dirinya tak lagi memiliki kewenangan membicarakan hal itu. Mahfud juga enggan menjawab apakah ia pernah mendengar sosok berinisial T tersebut atau tidak. Diketahui sosok T yang disebut-sebut sebagai pengendali judi ini disampaikan pertama kali oleh Kepala Badan Perlindungan Pekerja Migran Indonesia, Benny Ramdhani. Benny bahkan mengungkapkan dirinya sudah menyampaikan informasi soal sosok berinisial T itu di hadapan Presiden Joko Widodo. Bahkan Mahfud MD yang menjabat sebagai Menko Polhukam saat itu juga mendengar. Dikatakan Benny, baik Presiden maupun Mahfud MD kaget setelah mendengar siapa sosok T ini. Akan tetapi setelah mencuatnya sosok T ke publik, baik kepala negara maupun pejabat yang disebut Benny enggan berkomentar. Mereka meminta agar menanyakan sendiri ke Benny. Untuk hal ini, saya menyatakan di depan Presiden, Panglima TNI dan Kapolri, sebetulnya sangat mudah untuk menangkap siapa aktor di balik bisnis judi online di Kamboja dan siapa aktor di balik scamming online. Saya cukup menyebut inisialnya T aja paling depan lah. Yang kedua saya nggak perlu sebut. Dan ini saya sebut di depan Presiden. Boleh ditanya kepada Pak Menko, Pak Mahfud MD saat itu. Ya, Presiden kaget, Pak Kapolri kaget. Agak cukup heboh rapat terbatas saat itu. Orang ini adalah orang yang selama Republik ini berdiri mungkin tidak bisa disentuh oleh hukum. Mohon maaf dengan segala hormat. Saatnya negara mengambil tindakan tegas, tidak hanya menyeret para calo, kaki tangan, tapi mampu hukum menyentuh para bandar, para tekong, mereka yang kita kategorikan sebagai penjahat, penjual anak bangsa yang selama ini mengambil keuntungan dan pesta pora dari bisnis haram perdagangan manusia. Kurang lebih tadi 22 pertanyaan yang saya sudah jawab dan sudah saya tangani. Kedatangan saya hari ini didampingi oleh kuasa hukum dari Adi Sasmita, Jody dan Kertan.
tim didampingi oleh Sesama, kemudian juga ada beberapa direktur, inspektur, kemudian informasi, dan juga direktur perlindungan kawasan dan perlindungan daya direktur. Karena kapasitas saya diminta BPPMI yang kedua, ini menyampaikan kepada media ada yang misleading dalam pemberitaan. Misleadingnya misalnya, ya, seolah-olah fokus BP2M itu fokus judi online. Padahal pidato saya dan juga yang disampaikan dalam pertemuan internal atau rapat terbatas di istana itu adalah tentang pencegahan tindak pidana perdagangan orang. Jadi ketika masuk ke masalah Kamboja, ada hubungannya dengan di mana pekerja kita yang diberangkatkan secara ilegal itu dipekerjakan di bisnis judi online dan juga scamming online. Ini menjadi fokus dan concern BP2MI. Dan saya selalu katakan, jika sudah bicara sindikat penempatan ilegal, maka ini adalah perang negara dengan sindikat. Perang BP2MI dengan para sindikat yang tidak mungkin kita mengambil langkah mundur. Terkait inisial T yang selama ini juga menjadi pertanyaan banyak pihak rekan-rekan media, karena pemberian klarifikasi sudah dilakukan tadi, maka silahkan nanti tanya ke penyidik. Ya. Tapi sesungguhnya saat saya menyampaikan dalam rapat internal di istana, karena temanya adalah tema tentang TPPO, ya, itu kan tidak hanya inisial T yang saya sampaikan, tapi juga ada inisial-inisial lain. Misalnya terkait penempatan ilegal ke Singapura, ada inisial S garis miring J, itu statusnya DPO hingga hari ini. Kemudian yang kedua inisial ARO atau AIN, yang ketiga inisial NS, statusnya juga DPO. Kemudian inisial S dan inisial MN. Jadi pembicaraan di hadapan Presiden, saya sebagai kepala badan, sebagai pembantu Presiden tentu harus menyampaikan baik hal-hal yang konteksnya ya, bersifat paparan, bicara tentang angka dan data, bicara tentang modus operandi, ya, bicara tentang daerah-daerah rekrutmen, dan juga sektor pekerjaan. Ada yang diberangkatkan ke Singapura, sektor pekerjaannya kemudian rumah tangga, misalnya. Tapi yang dipekerjakan ke Kamboja, sektor pekerjaannya di judi online dan scamming online. Nah, untuk Singapura kita sebut tadi inisialnya. Kemudian untuk scamming online, judi online kita sebut inisialnya T. Nah, terkait T itu siapa? Dalam pemberian klarifikasi kita sudah sampaikan tadi keterangannya dalam pemberian klarifikasi kepada para penyidik kepada kita. Kepala Badan Perlindungan Pekerja Migran Indonesia atau BP2MI yakni Benny Ramdhani diperiksa selama 5,5 jam oleh Barreskrim Polri pada hari Senin 29 Juli 2024 lalu. Pemeriksaan terhadap Benny buntut pernyataannya terkait sosok berinisial T yang disebut sebagai pengendali judi online atau judol di Indonesia dan Kamboja. Adapun Benny dicecar sebanyak 22 pertanyaan dari penyidik Barreskrim Polri. Sebelumnya diketahui, Benny menceritakan asal-muasal tersebutnya sosok T yang disebut pengendali judol di Indonesia. Dia mengatakan hal itu terungkap dalam rapat terbatas atau ratas bersama Presiden RI Joko Widodo dan pejabat negara lain terkait kasus tindak pidana perdagangan orang atau TPPO. Benny menyebut ada sosok DPO selain T terkait penempatan ilegal di Singapura berinisial S atau J, kemudian ALO atau AIN, kemudian RS, S, dan MN. Di hadapan pejabat negara itu, Benny menyampaikan sejumlah informasi terkait TPPO seperti modus, tujuan diberangkatkan, jumlah orang yang terlibat penempatan ilegal. Benny mengatakan ada 89.440 migran Indonesia yang bekerja di Kamboja berdasarkan data imigrasi Kamboja. Namun, dari puluhan ribu warga negara Indonesia atau WNI itu, hanya 17.883 pekerja migran yang melapor atau legal. Bahkan Benny mengatakan jika ada ribuan pekerja migran Indonesia yang bekerja di dalam bisnis judi dan scamming online. Menurutnya, data tersebut hanya yang bekerja di Kamboja,
bukan pekerja migran yang dipulangkan dari Filipina, Vietnam, dan Thailand terkait judi online. Meski begitu, Benny tak bisa memastikan apakah ribuan pekerja migran terkait judi dan scamming online ini ada keterlibatan T sebagai sosok pengendali atau tidak. Kemudian klarifikasi ya, atas penelitian pada Polri sudah saya penuhi. Proses cukup lama, sekitar 5,5 jam terhitung dari jam 14.00. Walaupun tadi ada satu hal yang saya protes, Sobrisa harus sampaikan kan? Harus sampaikan semuanya Pak. Apa yang diprotes ya, Pak? Saya protes karena tadi nggak ada kopi, jadi saya minta kopi. Oke ya, kurang lebih tadi 22 pertanyaan ya, saya sudah jawab dan sudah saya tangani. Kedatangan saya hari ini didampingi oleh kuasa hukum dari Advokasi kita Doni dan rekan. Sekarang tadi juga kalau langsung dengan tim didampingi oleh Sestama, kemudian juga ada beberapa direktur, inspektur, kemudian informasi dan juga direktur perlindungan kawasan yang di tengah. Yang ada kapasitas saya diminta BPWMI yang kedua ini menyampaikan ada yang misleading dalam pemberitaan. Misleadingnya misalnya ya, seolah-olah fokus BP2M itu fokus judi online, padahal tidak tahu saya dan juga yang disampaikan dalam pertemuan internal atau rapat terbatas di istana itu adalah tentang pencegahan tindak pidana perdagangan orang. Jadi ketika masuk ke masalah Kamboja, ada hubungannya dengan di mana pekerja kita yang diberangkatkan secara ilegal itu dipekerjakan di bisnis judi online dan juga scamming online. Ini menjadi fokus dan concern BP2MI. Dan saya selalu katakan, jika sudah bicara sindikat penempatan ilegal, maka ini adalah perang negara dengan sindikat. Perang BP2MI dengan para sindikat yang tidak mungkin kita mengambil langkah mundur. Terkait inisial T yang selama ini juga menjadi pertanyaan banyak pihak rekan-rekan media, karena pemberian klarifikasi sudah dilakukan tadi, maka silahkan nanti tanya ke penyidik. Ya. Kemunculan sosok T yang disebut sebagai pengendali judi online atau judol masih menyita perhatian publik sampai saat ini, 30 Juli 2024. Sosok T muncul seusai disebut oleh Kepala Badan Perlindungan Pekerja Migran Indonesia atau BP2MI Benny Ramdhani. Benny juga telah memenuhi panggilan dari Barreskrim Polri pada hari Senin 29 Juli 2024 lalu, buntut pernyataannya terkait sosok T. Benny mengatakan telah diperiksa selama hampir 6 jam dan dicecar 22 pertanyaan oleh penyidik. Ia mengaku sudah menyampaikan siapa inisial T yang dimaksudnya ke penyidik. Terkait benar atau tidaknya sosok T yang disebut pengendali judol, pihaknya hanya menyerahkan semua ke penyidik. Benny mengatakan sejauh ini banyak media massa misleading dalam pemberitaan. Ia menjelaskan bahwa inisial T yang ia sampaikan sebelumnya merupakan dalang penempatan tenaga kerja ilegal ke negara Kamboja. Benny mengklaim pernyataan itulah yang kemudian disalahartikan sebagai dalang judi online di Indonesia. Benny tidak menampik bahwa inisial T memang sudah pernah disampaikan saat rapat terbatas bersama Presiden Joko Widodo. Namun saat itu pihaknya juga menyampaikan beberapa inisial lainnya, di mana dalam hal ini terkait tindak pidana perdagangan orang atau TPPO atau penempatan pekerja migran ilegal yang dipekerjakan di sejumlah sektor. Pertanyaan banyak pihak rekan-rekan media, karena pemberian klarifikasi sudah dilakukan tadi, maka silahkan nanti tanya ke penyidik. Ya. Tapi sesungguhnya saat saya menyampaikan dalam rapat internal di istana, karena temanya adalah tema tentang TPPO, ya, itu kan tidak hanya inisial T yang saya sampaikan, tapi juga ada inisial-inisial lain. Misalnya terkait penempatan ilegal ke Singapura, ada inisial S _J,
itu statusnya DPO hingga hari ini. Kemudian yang kedua inisial ARO atau AIM. Yang ketiga inisial RS, statusnya juga DPO. Kemudian inisial S dan inisial MM. Jadi pembicaraan di hadapan Presiden, saya sebagai kepala badan, sebagai pembantu Presiden tentu harus menyampaikan baik hal-hal yang konteksnya ya bersifat paparan, bicara tentang angka dan data, bicara tentang modus operandi, ya, bicara tentang daerah-daerah rekrutmen, dan juga sektor pekerjaan. Ada yang diberangkatkan ke Singapura, sektor pekerjaannya pekerja rumah tangga misalnya. Tapi yang dipekerjakan ke Kamboja, sektor pekerjaannya di judi online dan scamming online. Nah, untuk Singapura kita sebut tadi inisialnya. Kemudian untuk scamming online, judi online kita sebut inisialnya T. Nah, terkait T itu siapa? Dalam pemberian klarifikasi kita sudah sampaikan tadi keterangannya ya dalam pemberian klarifikasi kepada para penyidik Baris Krim Polri. Bapak berani Cukup, ya? menyebut T itu sebagai pengendali bisnis judi online di Indonesia? Kepala Badan Perlindungan Pekerja Migran Indonesia atau BP2MI Benny Ramdhani mengatakan sudah menuangkan semua terkait sosok T dalam berita acara pemeriksaan atau BAP di kasus judi online. Pernyataan itu disampaikan olehnya seusai diperiksa penyidik Bareskrim Polri pada hari Senin 29 Juli 2024 lalu. Namun demikian, Benny enggan menjawab siapa sosok T di depan awak media. Ia meminta untuk menanyakan langsung ke penyidik. Sebelumnya, Benny Ramdhani mengungkap bahwa bisnis judi online di tanah air dikendalikan seorang berinisial T. Menurut Benny, sosok tersebut adalah warga negara Indonesia yang mengendalikan bisnis judi online dan scamming atau penipuan online di Indonesia dari Kamboja. Benny mengungkapkan hal ini diketahui BP2MI setelah menelusuri kasus penempatan pekerja migran asal Indonesia secara ilegal di Kamboja. Dia pun mengklaim bahwa T adalah sosok yang selama ini sulit tersentuh oleh aparat penegak hukum. Dia bahkan menjuluki sebagai orang yang kebal hukum selama NKRI berdiri. Benny berharap pemerintah dan aparat penegak hukum segera mengambil tindakan tegas, khususnya dalam mengatasi praktik perdagangan orang, termasuk juga judi online. Saya sudah tuangkan dalam berita acara yang tadi saya tangani dalam pemberian klarifikasi ke teman-teman penyidik. Ya. Pak, kalau yang lagi itu perannya apa aja? Tadi, makanya tadi beda. Fokus BP2M itu kan kepada penempatan dan pelindungan. Yang kita perangi adalah sindikat penempatan ilegal. Nah, apa nih relasinya dengan judi online? Sehingga saya katakan agar tidak misleading, kalau isunya hanya bicara judi online, itu bukan tugas BP2MI. BP2MI tidak akan pernah masuk mengurusi masalah itu. Ya, kan kita udah punya satgas tuh, ya, satgas judi online. Tapi ketika bicara Kamboja, itu yang saya katakan spesifik. Karena anak-anak bangsa yang ditempatkan di Kamboja, mereka dipekerjakan di bisnis judi online dan juga scamming online. Sehingga yang saya sampaikan dalam pertemuan internal di istana itu bersifat informatif. Dengan harapan informasi ini tentu ditindaklanjuti. Contoh ya, 5 yang saya sebutkan tadi, yang diduga sebagai bandar penempatan ilegal ke Singapura, itu tidak bekerja untuk judi online, bukan. Demikian live viral news kali ini, saudara. Jangan lupa download aplikasi Tribun X untuk informasi lebih lengkap di www.tribunx.com. Jangan kemana-mana dan selamat menyaksikan program selanjutnya. Terima kasih dan sampai jumpa. Terkait inisial T yang selama ini juga menjadi pertanyaan banyak pihak rekan-rekan media, karena pemberian klarifikasi sudah dilakukan tadi, maka silahkan nanti tanya ke penyidik. Ya. Tapi sesungguhnya saat saya menyampaikan dalam rapat internal di istana, karena temanya adalah tema tentang TPPO, ya, itu kan tidak hanya inisial T yang saya sampaikan, tapi juga ada inisial-inisial lain. Misalnya terkait penempatan ilegal ke Singapura, ada inisial S_J, itu statusnya DPO hingga hari ini. Kemudian yang kedua inisial ARO atau AIM. Yang ketiga inisial RS, statusnya juga DPO. Kemudian inisial S dan inisial MM. Jadi pembicaraan di hadapan Presiden, saya sebagai kepala badan, sebagai pembantu Presiden tentu harus menyampaikan baik hal-hal yang konteksnya
ya, bersifat paparan, bicara tentang angka dan data, bicara tentang modus operandi, ya, bicara tentang daerah-daerah rekrutmen, dan juga sektor pekerjaan. Ada yang diberangkatkan ke Singapura, sektor pekerjaannya pekerja rumah tangga misalnya. Tapi yang dipekerjakan ke Kamboja, sektor pekerjaannya di judi online dan scamming online. Nah, untuk Singapura kita sebut tadi inisialnya. Kemudian untuk scamming online, judi online kita sebut inisialnya T. Nah, terkait T itu siapa? Dalam pemberian klarifikasi kita sudah sampaikan tadi keterangannya ya dalam pemberian klarifikasi kepada para penyidik Baris Krim Polri. Diungkap saja, ya ngapain pakai inisial, ya siapa namanya itu, si Benny gitu kan. Ya, sebutkan saja, terutama ke penegak hukum. Kalau kata pakai kata dugaan, kan tentu dia bisa tetap sebut gitu kan ya. Kalau saya jadinya saya sebutkan saja siapa namanya gitu. Kalau diusut tuntas, jadi inisial nama T seluruh Indonesia mungkin puluhan juta orang nama T gitu kan ya. Ya, lalu bukti-buktinya ada apa gitu loh. Kecuali memang Pak Benny sendiri nggak yakin karena nggak punya bukti gitu kan, asal ngomong aja orang ini, siapa tahu ya kan. Tapi kalau Pak Benny punya bukti ya, punya bukti yang kuat, saksi yang ada ya, sampaikan saja, kita lindungi nih si Pak Benny ini kalau memang mau mengungkap ya. Dan juga tambahan mungkin dari saya, kita memberikan apresiasi kepada Kabar Eskrim dalam arti kepolisian lah ya, yang segera memanggil untuk meluruskan. Ya sekali lagi kan, kasus juga atau hal yang berhubungan tempo juga terus terang juga kita yang klarifikasi. Polri juga ingin siapa si T itu. Masa gini hari kita nggak bisa nangkep kalau memang betul siapa si T itu ya. Iya. Oke guys. Sejumlah pejabat termasuk Mahfud MD enggan berkomentar soal sosok T yang disebut-sebut sebagai pengendali judi online. Mahfud mengaku dirinya tak memiliki wewenang untuk membicarakan hal itu. Mahfud MD bungkam saat dikonfirmasi pada Sabtu 27 Juli 2024. Ia menggelengkan kepala untuk menghindari pertanyaan soal sosok T. Mahfud pun berkilah bahwa dirinya bukan lagi Menko Polhukam yang mengurusi persoalan tersebut. Oleh karenanya, Mahfud menyebut dirinya tak lagi memiliki kewenangan membicarakan hal itu. Mahfud juga enggan menjawab apakah ia pernah mendengar sosok berinisial T tersebut atau tidak. Diketahui sosok T yang disebut-sebut sebagai pengendali judi ini disampaikan pertama kali oleh Kepala Badan Perlindungan Pekerja Migran Indonesia, Benny Ramdhani. Benny bahkan mengungkapkan dirinya sudah menyampaikan informasi soal sosok berinisial T itu di hadapan Presiden Joko Widodo. Bahkan Mahfud MD yang menjabat sebagai Menko Polhukam saat itu juga mendengar. Dikatakan Benny, baik Presiden maupun Mahfud MD kaget setelah mendengar siapa sosok T ini. Akan tetapi setelah mencuatnya sosok T ke publik, baik kepala negara maupun pejabat yang disebut Benny enggan berkomentar. Mereka meminta agar menanyakan sendiri ke Benny. Untuk hal ini, saya menyatakan di depan Presiden, Panglima TNI dan Kapolri, sebetulnya sangat mudah untuk menangkap siapa aktor di balik bisnis judi online di Kamboja dan siapa aktor di balik scamming online. Saya cukup menyebut inisialnya T aja paling depan lah. Yang kedua saya nggak perlu sebut. Dan ini saya sebut di depan Presiden. Boleh ditanya kepada Pak Menko, Pak Mahfud MD saat itu. Ya, Presiden kaget, Pak Kapolri kaget. Agak cukup heboh rapat terbatas saat itu. Orang ini adalah orang yang selama Republik ini berdiri mungkin tidak bisa disentuh oleh hukum. Mohon maaf dengan segala hormat. Saatnya negara mengambil tindakan tegas, tidak hanya menyeret para calo, kaki tangan, tapi mampu hukum menyentuh para bandar, para tekong, mereka yang kita kategorikan sebagai penjahat, penjual anak bangsa yang selama ini mengambil keuntungan dan pesta pora dari bisnis haram perdagangan manusia. Kurang lebih tadi 22 pertanyaan yang saya sudah jawab dan sudah saya tangani. Kedatangan saya hari ini didampingi oleh kuasa hukum dari Advasa Smita, Dodi dan Kertan.
langsung dengan tim didampingi oleh Sestama, kemudian juga ada beberapa direktur, inspektur, kemudian informasi, dan juga direktur perlindungan kawasan Tengah Daya Direktur. Karena kapasitas saya diminta karena BPPMI yang kedua ini menyampaikan pada media ada yang misleading dalam pemberitaan. Misleadingnya misalnya ya, seolah-olah fokus BP2M itu fokus judi online. Padahal pidato saya dan juga yang disampaikan dalam pertemuan internal atau rapat terbatas di istana itu adalah tentang pencegahan tindak pidana perdagangan orang. Jadi ketika masuk ke masalah Kamboja ada hubungannya dengan di mana pekerja kita yang diberangkatkan secara ilegal itu dipekerjakan di bisnis judi online dan juga scamming online. Ini menjadi fokus dan concern BP2MI. Dan saya selalu katakan, jika sudah bicara sindikat penempatan ilegal, maka ini adalah perang negara dengan sindikat. Perang BP2MI dengan para sindikat yang tidak mungkin kita mengambil langkah mundur. Terkait inisial T yang selama ini juga menjadi pertanyaan banyak pihak rekan-rekan media, karena pemberian klarifikasi sudah dilakukan tadi, maka silakan nanti tanya ke penyidik. Ya. Tapi sesungguhnya saat saya menyampaikan dalam rapat internal di istana, karena temanya adalah tema tentang TPPO, ya, itu kan tidak hanya inisial T yang saya sampaikan, tapi juga ada inisial-inisial lain. Misalnya terkait penempatan ilegal ke Singapura, ada inisial S garis miring J, itu statusnya DPO hingga hari ini. Kemudian yang kedua inisial ARO atau AIN, yang ketiga inisial NS, statusnya juga DPO. Kemudian inisial S dan inisial MN. Jadi pembicaraan di hadapan Presiden, saya sebagai kepala badan, sebagai pembantu Presiden tentu harus menyampaikan baik hal-hal yang konteksnya ya, bersifat paparan, bicara tentang angka dan data, bicara tentang modus operandi, ya, bicara tentang daerah-daerah rekrutmen, dan juga sektor pekerjaan. Ada yang diberangkatkan ke Singapura, sektor pekerjaannya kemudian rumah tangga, misalnya. Tapi yang dipekerjakan ke Kamboja, sektor pekerjaannya di judi online dan scamming online. Nah, untuk Singapura kita sebut tadi inisialnya. Kemudian untuk scamming online, judi online kita sebut inisialnya T. Nah, terkait T itu siapa? Dalam bagian klarifikasi kita sudah sampaikan tadi mananya dalam pemberian klarifikasi kepada para penyidik pada juga. Kepala Badan Perlindungan Pekerja Migran Indonesia atau BP2MI yakni Benny Ramdhani diperiksa selama 5,5 jam oleh Barreskrim Polri pada hari Senin 29 Juli 2024 lalu. Pemeriksaan terhadap Benny buntut pernyataannya terkait sosok berinisial T yang disebut sebagai pengendali judi online atau judol di Indonesia dan Kamboja. Adapun Benny dicecar sebanyak 22 pertanyaan dari penyidik Barreskrim Polri. Sebelumnya diketahui, Benny menceritakan asal-muasal tersebutnya sosok T yang disebut pengendali judol di Indonesia. Dia mengatakan hal itu terungkap dalam rapat terbatas atau ratas bersama Presiden RI Joko Widodo dan pejabat negara lain terkait kasus tindak pidana perdagangan orang atau TPPO. Benny menyebut ada sosok DPO selain T terkait penempatan ilegal di Singapura berinisial S atau J, kemudian ALO atau AIN, kemudian RS, S, dan MN. Di hadapan pejabat negara itu, Benny menyampaikan sejumlah informasi terkait TPPO seperti modus, tujuan diberangkatkan, jumlah orang yang terlibat penempatan ilegal. Benny mengatakan ada 89.440 migran Indonesia yang bekerja di Kamboja berdasarkan data imigrasi Kamboja. Namun, dari puluhan ribu warga negara Indonesia atau WNI itu, hanya 17.883 pekerja migran yang melapor atau legal. Bahkan Benny mengatakan jika ada ribuan pekerja migran Indonesia yang bekerja di dalam bisnis judi dan scamming online. Menurutnya, data tersebut hanya yang bekerja di Kamboja,
bukan pekerja migran yang dipulangkan dari Filipina, Vietnam, dan Thailand terkait judi online. Meski begitu, Benny tak bisa memastikan apakah ribuan pekerja migran terkait judi dan scamming online ini ada keterlibatan T sebagai sosok pengendali atau tidak. Kemudian klarifikasi ya, atas permintaan dari Polri sudah saya penuhi. Proses cukup lama, sekitar 5,5 jam, yaitu dari jam 14.00. Walaupun tadi ada satu hal yang saya protes, saya bisa harus sampaikan kan? Harus sampaikan semuanya Pak. Apa yang diprotes ya, Pak? Saya protes karena tadi nggak ada kopi, jadi saya minta kopi. Oke ya, kurang lebih tadi 22 pertanyaan ya, yang saya sudah jawab dan sudah saya tangani. Kedatangan saya hari ini didampingi oleh kuasa hukum dari kuasa kita Doni dan Rekam. Problem. Sekarang tadi juga Pak Doni langsung dengan tim didampingi oleh Sestama, kemudian juga ada beberapa direktur, inspektur, kemudian informasi, dan juga direktur perlindungan kawasan yang Timur Tengah. Nah, yang direktur karena kapasitas saya diminta karena BPWMI yang kedua ini menyampaikan kepada media ada yang misleading dalam pemberitaan. Misleadingnya misalnya ya, seolah-olah fokus BP2M itu fokus judi online. Padahal pidato saya dan juga yang disampaikan dalam pertemuan internal atau rapat terbatas di istana itu adalah tentang pencegahan tindak pidana perdagangan orang. Jadi ketika masuk ke masalah Kamboja ada hubungannya dengan di mana pekerja kita yang diberangkatkan secara ilegal itu dipekerjakan di bisnis judi online dan juga scamming online. Ini menjadi fokus dan concern BP2MI. Dan saya selalu katakan, jika sudah bicara sindikat penempatan ilegal, maka ini adalah perang negara dengan sindikat. Perang BP2MI dengan para sindikat, yang tidak mungkin kita mengambil langkah mundur. Terkait inisial T, yang selama ini juga menjadi pertanyaan banyak pihak, rekan-rekan media, karena pemberian klarifikasi sudah dilakukan tadi, maka silahkan nanti tanya ke penyidik. Ya. Kemunculan sosok T yang disebut sebagai pengendali judi online atau judol masih menyita perhatian publik sampai saat ini, 30 Juli 2024. Sosok T muncul seusai disebut oleh Kepala Badan Perlindungan Pekerja Migran Indonesia atau BP2MI Benny Ramdhani. Benny juga telah memenuhi panggilan dari Barreskrim Polri pada hari Senin 29 Juli 2024 lalu, buntut pernyataannya terkait sosok T. Benny mengatakan telah diperiksa selama hampir 6 jam dan dicecar 22 pertanyaan oleh penyidik. Ia mengaku sudah menyampaikan siapa inisial T yang dimaksudnya ke penyidik. Terkait benar atau tidaknya sosok T yang disebut pengendali judol, pihaknya hanya menyerahkan semua ke penyidik. Benny mengatakan sejauh ini banyak media massa misleading dalam pemberitaan. Ia menjelaskan bahwa inisial T yang ia sampaikan sebelumnya merupakan dalang penempatan tenaga kerja ilegal ke negara Kamboja. Benny mengklaim pernyataan itulah yang kemudian disalahartikan sebagai dalang judi online di Indonesia. Benny tidak menampik bahwa inisial T memang sudah pernah disampaikan saat rapat terbatas bersama Presiden Joko Widodo. Namun saat itu pihaknya juga menyampaikan beberapa inisial lainnya, di mana dalam hal ini terkait tindak pidana perdagangan orang atau TPPO atau penempatan pekerja migran ilegal yang dipekerjakan di sejumlah sektor. Pertanyaan banyak pihak, rekan-rekan media, karena pemberian klarifikasi sudah dilakukan tadi, maka silahkan nanti tanya ke penyidik. Ya. Tapi sesungguhnya saat saya menyampaikan dalam rapat internal di istana, karena temanya adalah tema tentang TPPO, ya, itu kan tidak hanya inisial T yang saya sampaikan, tapi juga ada inisial-inisial lain. Misalnya terkait penempatan ilegal ke Singapura, ada inisial S garis miring J,
itu statusnya DPO hingga hari ini. Kemudian yang kedua inisial ARO atau AIM. Yang ketiga inisial RS, statusnya juga DPO. Kemudian inisial S dan inisial MM. Jadi pembicaraan di hadapan Presiden, saya sebagai kepala badan, sebagai pembantu Presiden tentu harus menyampaikan baik hal-hal yang konteksnya ya bersifat paparan, bicara tentang angka dan data, bicara tentang modus operandi, ya, bicara tentang daerah-daerah rekrutmen, dan juga sektor pekerjaan. Ada yang diberangkatkan ke Singapura, sektor pekerjaannya pekerja rumah tangga misalnya. Tapi yang dipekerjakan ke Kamboja, sektor pekerjaannya di judi online dan scamming online. Nah, untuk Singapura kita sebut tadi inisialnya. Kemudian untuk scamming online, judi online kita sebut inisialnya T. Nah, terkait T itu siapa? Dalam pemberian klarifikasi kita sudah sampaikan tadi keterangannya ya dalam pemberian klarifikasi kepada para penyidik Baris Krim Polri. Bapak berani Cukup, ya? menyebut T itu sebagai pengendali bisnis judi online di Indonesia? Kepala Badan Perlindungan Pekerja Migran Indonesia atau BP2MI Benny Ramdhani mengatakan sudah menuangkan semua terkait sosok T dalam berita acara pemeriksaan atau BAP di kasus judi online. Pernyataan itu disampaikan olehnya seusai diperiksa penyidik Bareskrim Polri pada hari Senin 29 Juli 2024 lalu. Namun demikian, Benny enggan menjawab siapa sosok T di depan awak media. Ia meminta untuk menanyakan langsung ke penyidik. Sebelumnya, Benny Ramdhani mengungkap bahwa bisnis judi online di tanah air dikendalikan seorang berinisial T. Menurut Benny, sosok tersebut adalah warga negara Indonesia yang mengendalikan bisnis judi online dan scamming atau penipuan online di Indonesia dari Kamboja. Benny mengungkapkan hal ini diketahui BP2MI setelah menelusuri kasus penempatan pekerja migran asal Indonesia secara ilegal di Kamboja. Dia pun mengklaim bahwa T adalah sosok yang selama ini sulit tersentuh oleh aparat penegak hukum. Dia bahkan menjuluki sebagai orang yang kebal hukum selama NKRI berdiri. Benny berharap pemerintah dan aparat penegak hukum segera mengambil tindakan tegas, khususnya dalam mengatasi praktik perdagangan orang, termasuk juga judi online. Saya sudah tuangkan dalam berita acara yang tadi saya tangani dalam pemberian klarifikasi ke teman-teman penyidik. Ya. Pak, kalau inisial yang lain itu perannya apa aja? Tadi, makanya tadi beda. Fokus BP2M itu kan kepada penempatan dan pelindungan. Yang kita perangi adalah sindikat penempatan ilegal. Nah, apa nih relasinya dengan judi online? Sehingga saya katakan agar tidak misleading, kalau isunya hanya bicara judi online, itu bukan tugas BP2MI. BP2MI tidak akan pernah masuk mengurusi masalah itu. Ya, kan kita udah punya satgas tuh, ya, satgas judi online. Tapi ketika bicara Kamboja, itu yang saya katakan spesifik. Karena anak-anak bangsa yang ditempatkan di Kamboja, mereka dipekerjakan di bisnis judi online dan juga scamming online. Sehingga yang saya sampaikan dalam pertemuan internal di istana itu bersifat informatif. Dengan harapan informasi ini tentu ditindaklanjuti. Contoh ya, 5 yang saya sebutkan tadi, yang diduga sebagai bandar penempatan ilegal ke Singapura, itu tidak bekerja untuk judi online, bukan. Demikian live viral news kali ini, saudara. Jangan lupa download aplikasi Tribun X untuk informasi lebih lengkap di www.tribunx.com. Jangan kemana-mana dan selamat menyaksikan program selanjutnya. Terima kasih dan sampai jumpa. Terkait inisial T yang selama ini juga menjadi pertanyaan banyak pihak rekan-rekan media, karena pemberian klarifikasi sudah dilakukan tadi, maka silahkan nanti tanya ke penyidik. Ya. Tapi sesungguhnya saat saya menyampaikan dalam rapat internal di istana, karena temanya adalah tema tentang TPPO, ya, itu kan tidak hanya inisial T yang saya sampaikan, tapi juga ada inisial-inisial lain. Misalnya terkait penempatan ilegal ke Singapura, ada inisial S / J, itu statusnya DPO hingga hari ini. Kemudian yang kedua inisial ARO atau AIM, yang ketiga inisial RS, statusnya juga DPO. Kemudian inisial S dan inisial MM. Jadi pembicaraan di hadapan Presiden, saya sebagai kepala badan, sebagai pembantu Presiden tentu harus menyampaikan baik hal-hal yang konteksnya
ya, bersifat paparan, bicara tentang angka dan data, bicara tentang modus operandi, ya, bicara tentang daerah-daerah rekrutmen, dan juga sektor pekerjaan. Ada yang diberangkatkan ke Singapura, sektor pekerjaannya pekerja rumah tangga misalnya. Tapi yang dipekerjakan ke Kamboja, sektor pekerjaannya di judi online dan scamming online. Nah, untuk Singapura kita sebut tadi inisialnya. Kemudian untuk scamming online, judi online kita sebut inisialnya T. Nah, terkait T itu siapa? Dalam pemberian klarifikasi kita sudah sampaikan tadi keterangannya ya, dalam pemberian klarifikasi kepada para penyidik Baris Krim Polri. Diungkap saja, ya ngapain pakai inisial, ya siapa namanya itu, si Benny gitu kan. Ya, sebutkan saja, terutama ke penegak hukum. Kalau kata pakai kata dugaan, kan tentu dia bisa tetap sebut gitu kan ya. Kalau saya jadinya saya sebutkan saja siapa namanya gitu. Kalau diusut tuntas, jadi inisial nama T seluruh Indonesia mungkin puluhan juta orang nama T gitu kan ya. Ya, lalu bukti-buktinya ada apa gitu loh. Kecuali memang Pak Benny sendiri nggak yakin karena nggak punya bukti gitu kan, asal ngomong aja orang ini. Siapa tahu ya kan. Tapi kalau Pak Benny punya bukti ya, punya bukti yang kuat, saksi yang ada ya, sampaikan saja, kita lindungi nih si Pak Benny ini kalau memang mau mengungkap ya. Dan juga tambahan mungkin dari saya, kita memberikan apresiasi kepada Kabar Eskrim dalam arti kepolisian lah ya, yang segera memanggil untuk meluruskan. Ya sekali lagi kan kasus juga atau hal yang berhubungan tempo juga terus terang juga kita yang klarifikasi. Polri juga ingin siapa si T itu. Masa gini hari kita nggak bisa nangkep kalau memang betul siapa si T itu ya. Iya. Oke guys. Sejumlah pejabat termasuk Mahfud MD enggan berkomentar soal sosok T yang disebut-sebut sebagai pengendali judi online. Mahfud mengaku dirinya tak memiliki wewenang untuk membicarakan hal itu. Mahfud MD bungkam saat dikonfirmasi pada Sabtu 27 Juli 2024. Ia menggelengkan kepala untuk menghindari pertanyaan soal sosok T. Mahfud pun berkilah bahwa dirinya bukan lagi Menko Polhukam yang mengurusi persoalan tersebut. Oleh karenanya, Mahfud menyebut dirinya tak lagi memiliki kewenangan membicarakan hal itu. Mahfud juga enggan menjawab apakah ia pernah mendengar sosok berinisial T tersebut atau tidak. Diketahui sosok T yang disebut-sebut sebagai pengendali judi ini disampaikan pertama kali oleh Kepala Badan Perlindungan Pekerja Migran Indonesia, Benny Ramdhani. Benny bahkan mengungkapkan dirinya sudah menyampaikan informasi soal sosok berinisial T itu di hadapan Presiden Joko Widodo. Bahkan Mahfud MD yang menjabat sebagai Menko Polhukam saat itu juga mendengar. Dikatakan Benny, baik Presiden maupun Mahfud MD kaget setelah mendengar siapa sosok T ini. Akan tetapi setelah mencuatnya sosok T ke publik, baik kepala negara maupun pejabat yang disebut Benny enggan berkomentar. Mereka meminta agar menanyakan sendiri ke Benny. Untuk hal ini, saya menyatakan di depan Presiden, Panglima TNI dan Kapolri, sebetulnya sangat mudah untuk menangkap siapa aktor di balik bisnis judi online di Kamboja dan siapa aktor di balik scamming online. Saya cukup menyebut inisialnya T aja paling depan lah. Yang kedua saya nggak perlu sebut. Dan ini saya sebut di depan Presiden. Boleh ditanya kepada Pak Menko, Pak Mahfud MD saat itu. Ya, Presiden kaget, Pak Kapolri kaget. Agak cukup heboh rapat terbatas saat itu. Orang ini adalah orang yang selama Republik ini berdiri mungkin tidak bisa disentuh oleh hukum. Mohon maaf dengan segala hormat. Saatnya negara mengambil tindakan tegas, tidak hanya menyeret para calo, kaki tangan, tapi mampu hukum menyentuh para bandar, para tekong, mereka yang kita kategorikan sebagai penjahat, penjual anak bangsa yang selama ini mengambil keuntungan dan pesta pora dari bisnis haram perdagangan manusia. Kurang lebih tadi 22 pertanyaan yang saya sudah jawab dan sudah saya tangani. Kedatangan saya hari ini didampingi oleh kuasa hukum dari Adnan Sasmita, Jody dan Kertan. Dan
juga koordinasi langsung dengan tim didampingi oleh Sestama, kemudian juga ada beberapa direktur, inspektur, kemudian informasi dan juga direktur perlindungan kawasan dan perlindungan yang direktur. Karena kapasitas saya diminta BPWMI yang kedua, ini menyampaikan kepada media ada yang misleading dalam pemberitaan. Misleadingnya misalnya, ya, seolah-olah fokus BP2M itu fokus judi online. Padahal pidato saya dan juga yang disampaikan dalam pertemuan internal atau rapat terbatas istana itu adalah tentang pencegahan tindak pidana perdagangan orang. Jadi ketika masuk ke masalah Kamboja, ada hubungannya dengan di mana pekerja kita yang diberangkatkan secara ilegal itu dipekerjakan di bisnis judi online dan juga scamming online. Ini menjadi fokus dan concern BP2MI. Dan saya selalu katakan, jika sudah bicara sindikat penempatan ilegal, maka ini adalah perang negara dengan sindikat. Perang BP2MI dengan para sindikat yang